Oke pemirsa dimanapun Anda berada, saya Famizan Mutakin dan juga bersama teman-teman di sini akan mengpodcast sebuah permasalahan sosial ya, yaitu permasalahan interaksi sosial. Dan podcast kami diberi namakan Mengpodcast Society, di mana kita akan membicarakan permasalahan society. Karena society adalah tempat permasalahan, ya, sering kali terjadi seperti itu. Nah, oke, tema yang kita angkat kali ini adalah em, interaksi sosial ya, dan permasalahannya ialah permasalahan interaksi sosial yang biasa terjadi di kalangan remaja ataupun anak-anak seperti itu. Nah, untuk biar ada gambaran apa sih interaksi sosial teh? Nah, saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi interaksi sosial adalah kunci kehidupan sosial ya, karena tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan sosial. Interaksi sosial juga merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini juga harus minimal ada dua orang ya, namanya juga interaksi gitu. Interaksi sosial apabila ada dua orang minimal bisa dimulai interaksi sosial. Nah, mereka juga dua orang tersebut bisa saling menegur, ngobrol, apa bahkan kita seperti ini ya yang sedang podcast itu merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Nah, syarat-syarat interaksi sosial teh yang pertama ialah adanya kontak sosial. Berarti kontak sosial itu berarti bersama saling berhubungan gitu. Kontak sosial bisa terjadi tanpa ada hubungan badaniah secara langsung. Nah, dengan kemajuan teknologi juga kontak sosial itu dapat dilakukan melalui handphone, fax, internet, surat, radio dan sebagainya gitu. Nah, kontak sosial itu bersifat primer atau sekunder ya. Kontak sosial primer terjadi apabila berhubungan langsung atau bertatap muka, sedangkan kontak sosial sekunder apabila dalam hubungan sosial diperlukan perantara, bisa jadi secara langsung, misalnya melalui telepon gitu. Nah, yang kedua adalah komunikasi tentunya ya. Terjadi bila mana seseorang memberikan penafsiran terhadap perilaku orang lain yang kemudian orang tersebut memberi reaksi atau tanggapan terhadap perasaan yang disampaikannya. Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan seseorang atau kelompok dapat diketahui dan dipahami yang kemudian akan menimbulkan reaksi dari pihak yang berhubungan tersebut. Nah, dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial itu banyak ya. Eh, ada yang verbal, ada yang non verbal, ada yang menggunakan gerakan tubuh, yang non verbal ya. Adapun dengan simbol-simbol, tanda-tanda itu juga interaksi sosial gitu. Apabila contohnya kerjasama ya, kalau yang kurang mengenal atau kemahnya em, konflik lah gitu. Itu konflik juga salah satu interaksi sosial. Nah, back to the topic utama ya. Permasalahan interaksi sosial pada remaja dan anak usia dini. Nah, kami memiliki 4 poin permasalahannya ya secara detail. Tapi nomor satu dan dua saya akan disatukan. Yang jadi yang pertama yang dan kedua adalah dalam perihal interaksi sosial verbal, masih banyak sekali remaja dan juga bahkan anak-anak di usia ini yang berkecakapan kurang baik atau telah menggunakan kata-kata kasar atau yang kurang baik dan juga ada pun menggunakan simbol-simbol tubuh yang tidak baik pula sehingga menimbulkan konflik. Nah, kan dari segi menimbulkan konflik ini juga pasti antara satu kelompok dan kelompok lainnya bakal berkonflik gitu ya. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat ataupun ya biasanya terjadi dalam perbedaan gitu. Nah, menurut teman-teman yang di sini gitu, kumaha sih bener tuh ya teh gitu. Nah, namanya teh dari segi interaksi remaja anak-anak teh sering terjadi gitu. Kalau misalnya verbal kasar, misalkan kalau simbol-simbol lah pasti kurang mengenal gitu banyak lah ya. So, kumaha ada yang ingin disampaikan nggak dari teman-teman gitu? Yuk, siapa yuk?
Kumaha Bapak Suda, mangga. Eh, jadi emang betul poin yang disampaikan, poin satu, poin dua, di zaman yang sekarang Yes. ini, zaman globalisasi kan teknologi makin sini makin maju nih. Yes. Otomatis Benar. budaya juga kan nggak bisa kita pungkiri apa masuknya gitu, entah budaya dari negara mana dan budaya apa gitu kan, entah negatif atau positif. Nah, sepenglihatan saya nih sebagai pengguna sosial media gitu, bahkan anak zaman sekarang mungkin emang bener apa sering banget gunain kata-kata kasar dan simbol-simbol gitu. Misalnya contoh dalam berfoto gitu, banyak tuh anak-anak di luar sana yang masih kecil lah tapi gayanya udah nunjukin jari tengah yang which is itu tuh kurang apa, kurang baik dan sopan Yes, gitu kan yes. untuk menunjukkan di sosial media. Apalagi tuh yang sekarang tuh udah mulai ngerti kata-kata yang seharusnya mereka nggak tahu di umur segitu tuh, itu tuh rawan banget. Kayak misalkan, maaf ya kasar, eh, lonte kayak gitu-gitu, terus ya gitulah, banyak kan sekarang kasusnya gitu. Bahkan anak kecil satu sama lain tuh kayak buat bercanda tentang hal itu, padahal sebenarnya hal itu tuh bukan hal yang baik buat dijadikan panggilan ke sesamanya gitu kan. Dan itu tuh menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri sih sebenarnya, kayak kok bisa gitu di apa, nilai moral sama kesopanan di zaman sekarang itu kayak udah beda, nggak kayak zaman dulu. Kurang merenya. Ini mungkin ya setuju kayak gitu. Hmm. Mungkin dari sudut pandang saya sih begitu. Hmm. Ada teman-teman yang lain yang mau berpendapat mungkin? Mangga teman-teman yang lain. Siti Seda, mangga. Gimana nih? Ya, menurut saya kan tadi kayak banyak anak-anak gitu yang sudah bisa berbicara kayak kasar atau menggunakan simbol-simbol yang tidak pantas gitulah. Nah, di balik itu semua tuh pasti ada faktornya gitu. Karena gak mungkin semuanya tuh kesalahan dari anak-anaknya itu gitu kan. Bisa jadi karena memang orang tuanya yang eh, kurang memperhatikan gitu kan. Bisa juga misalkan kalau di sekolah itu guru-gurunya kurang memberikan arahan gitu kan, sehingga anak-anak itu jadi seperti itu gitu. Tidak karena memang anak-anak itu kan masa-masanya eh, masih mencari gitu, apalagi remaja Yes, kan, yes, yes. anak-anak sampai remaja itu pencarian jati diri gitu kan. Nah, jadi bisa jadi mereka tuh penasaran dan mencoba hal yang seperti itu tuh. Jadi bisa jadi mereka lakukan gitu. Benar. Mungkin Nah, udah. terima kasih ya. Nah, saya juga ingin memberikan contoh gitu ya. Ulah jauh-jauh lah, ya depan rumah saya gitu. Anak-anak main bola kan. Allah, eta bahasan astagfirullahalazim. Kayak jeblak-jeblak, woi, kencing, woi. Gitulah pokoknya namanya. Kalau kalian tahu kan. Nah, di saat mereka main bola, pas apa namanya pat tembal-tembal apa ya, pat tembal-tembal ya. Ya berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan secara verbal kan kurang baik tah. Langsung weh mereka bergelut gitu dengan hal sepele doang gitu paling. Ya sebenarnya mah nggak sakit hati merenya kalau kalau misalnya dibicarakan verbal lah kamu adik kanu jalman itu tidak kenal mah gitu. Terus juga pada tong jauh lah teman saya gitu kan datang-datang WhatsApp koplok maafnya contoh contoh gitu. eh Ya itu kalau 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 teman menurut saya agak kumanya itu kan naon lah tapi ya kalau dari dilihat dari segi masyarakat mah kurang baik gitu. Nah, banyak itulah apa namanya simbol-simbol verbal-verbal yang kurang baik yang biasa mereka gitu mereka gunakan itu bersifat kurang baik, tidak baik malahan mah di masyarakat luas. Kan misalnya contoh barudak keur ulin gitunya, barudak lagi main bicara nanti yang tidak sopan gitu, jojol jeplas-jeplas kan kalau misalnya apa namanya warga lewat lah atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lewat melihatnya budak ayeuna bedanya jeung budak baheula. Nah, gitu. Kebanyakan gitu kalau eh memang
kumanya apakah ini sudah menjadi budaya gitu guys, apa gimana gitu. Sok ada yang mau memberi pendapat nah gitu buat itu bisa terjadi gitu seperti ini gitu ya. Sedikit mungkin Mi dari saya. Kumaha Eh, Raka sip. sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Raka Andika Trisna Sopandi. Yes. Teman-teman biasa manggil Raka, bisa manggil Dika atau apalah. Yang penting ada nama panggilan. Menyinggung tadi terkait pengaruh interaksi sosial di kalangan remaja. Kalau menurut saya sih mungkin kembali ke didikan orang tua mungkin Mi. Masuk gak? Bisa. Kembali bisa ke jadi. Eta mah nanti bro, ya nanti Ya, lingkungan. nanti permasalahannya. Bisa jadi tapi Gimana Mi? kayak benar oke sih, nah namanya teh eta beberapa solusina lah ya. Nanti kita boleh di aina dibicarakan, nanti ku pamit dibicarakan di sok mangga. Kayak ditambahan deh gitu. Kayaknya benarnya pengaruh teh Jadi kuat gitunya. ya, jadi gak jauh dari itu, dari Iya. lingkungan terdekatnya lebih dulu lah mungkin. Kalau tidak dari pengawasan orang tua, bisa dari siapa gitu, dari teman dekatnya atau dari yang peduli mungkin, yang simpati ya. Kalau ini kan ada simpati, ada empati mungkin ya, kesimpati ya sebisa-bisa jangan gitulah. Ini kan namanya masih remaja, yang seperti tadi Siti Sera bilang kan masih mencari jati diri. Artinya mungkin sebisa-bisa difilter terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Berarti Itu mungkin kesadaran sendiri pengintennya eta atau bisa ya, jadi kah? termasuk kesadaran sendiri sih, artinya kan untuk apa sih anak-anak di bawah usia anak-anak dini gitu, di masih remaja tertarik terjun ke situ, tidak ada impact itu ke depannya kan. Mending dipikir-pikir dahulu. Itu mungkin dari saya Mi. Dari yang lain mungkin silahkan. Makanya tahu orang tadi mau sedikit memberikan pendapatnya tadi di Raka tadi, kalau misalnya remaja kita namanya teh bisa jadi gitu bro, apa namanya teh kesadaran sendiri ayah gitu. Tapi misalnya kalau anak-anak gitu ya kan, ari-ari anak-anak makan ningali contoh nanti nu gede lah istilahnya, dari anak-anak itu melihat contohnya di anak remaja atau orang-orang yang sudah besar lah istilahnya gitu tah, bisa jadi para remaja tersebut yang mempengaruhi anak-anak. Benar tuh. Nah, benar. Nah, kan anak-anak pula kan apa namanya teh jiwa apa ya? Misalkan jiwa misalnya mau bertanding gitu, jiwa menang nanti hayang gitu, hayang pisan gitu. Mau banget menang gitu. Saya harus jadi menang nih. Nah, kalau menurut saya sifat-sifat anak itu seperti itu ya, yang mungkin umurnya kurang dari 10 tahun lah. Nah, tidak bisa dipungkiri oke gitunya, emang orang tua dan juga umur yang lebih tua gitu harus apa namanya memberikan contoh yang baik seperti itu kepada anak-anaknya gitu. Enggak ada yang yang mau menyampaikan pendapat lagi sebelum ke poin yang selanjutnya? Mangga, Neng Astrid. Menurut saya, untuk anak-anak di bawah 10 tahun itu kebanyakan bukan melihat dari remaja. Iya sih, ada yang sebagian yang melihat dari remaja, dari teman-temannya mungkinnya yang udah remaja. Nah, itu juga kurangnya perhatian atau bimbingan dari orang tuanya. Benar. Setuju, saya setuju. Nah, mangga ada yang lain lagi, silahkan bagi anda yang ingin berargumentasi bebas lah, yang ngobrol-ngobrol kita sering-sering aja dalam gitu podcast sosialisme. Mangga Bapak Ajril sareng Neng Suda gitu. Mungkin sedikit dari saya. Siap. Faktor utama pasti
eh, kondisi lingkungannya Benar, bro. Ya. paling dekat kan. Mm. Kedua, kurangnya didikan dan perhatiannya orang tua. Ya, Terus apa lagi ya? Ketiga, kalau anak-anak kan masih ngikutin lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi mereka tuh pandangannya gimana ya? Pandangannya ya lah, ngikut-ngikutin lah gitu. Sip, benar. Ada lagi dari Kang Ajril? Cukup ya. Sip. Kang Irsan katanya mau berargumen nih, Kang Irsan. Enggak. Ya, kalau menurut saya lah, karena faktor revolusi zaman sih. Sip, benar. Kan Taruh, sekarang taruh. handphone pada murah, gini terus sekarang sekolah online Ya, benar. banyak tuh lihat setuju. yang viral, yang membuat hidup dia tuh makin asik Iya gitu. sih. Oh, jadi Emang ngikuti zaman sekarang mah. memangnya zaman teh pengaruh gitu ya, apalagi kalau dari pendidikan teknologi, jadi interaksi sosial sih jadi makin gampang gitu, benar tuh sih. Interaksi sosial jadi makin gampang gitu, nggak kayak dulu gitu kan. Dulu mah kalau misalnya interaksi jauh tuh pakai suara yang kayak gitu kan. Kalau sekarang mah kita punya handphone gitu, selek cekal gitu, ente bisa apa namanya teh interaksi sosial. Mangga dari Kang Suda katanya mau berinteraksi, Kang Suda. Izin nambahin poinnya dari Kang Irfan ya. Sip. Setuju banget karena kan sekarang nggak ada yang tahu ya dulunya pandemi kayak gini bakal terjadi gitu ya. Semua kan sekarang serba online. Dan jadi keperluan kita mau nggak mau kita tuh pakai teknologi. Sementara nggak semua platform di teknologi atau media sosial ini kan ada fitur parenting control gitu. Jadi nggak bisa ngatur konten apa aja nih yang bisa masuk ke kita. Sementara peluang besar terbuka buat anak tuh peluang untuk join ke sosial media dan teknologi kayak gini tuh kan makin terbuka lebar gitu. Sementara kita tuh nggak punya filter, nggak semua platform tuh punya filter buat kontrol konten apa yang bisa masuk dan kontrol apa yang baik dan buruk gitu. Jadi itu sih, sama dari pengawasan orang tua itu emang penting banget di zaman sekarang. Penting banget. Lebih sih. Kalau kita berarti itu udah masuk ke poin 3 ya sebenarnya. Nah, kita lanjut aja ya ke poin kita. Ke poin ketiga adalah yaitu media sosial tentunya ya. Media sosial, banyak sekali interaksi sosial yang kurang baik yang dilakukan oleh para remaja. Contohnya nih ya, menyebarkan ujaran kebencian, bahkan apabila anak-anak nih ya, anak-anak kan zaman sekarang udah pada punya handphone lah istilahnya ya, pasti gampang gitu menelusuri media sosial teh, melihat contoh-contoh yang kurang baik gitu loh di apa namanya teh di internet seperti itu. Dan nah, apalagi anak-anak biasanya mengambil contoh berdasarkan apa yang dilihatnya gitu biasanya. Jadi benar menurut Kang Suda dan juga Kang Irsan, media sosial sangat berpengaruh ya terhadap keberlangsungan interaksi sosial. Dan juga gini nih yang mau saya tanyakan, sih remaja gitu ya kan, kebanyakan remaja yang pakai sosial media suka memberikan ujaran kebencian gitu di apa namanya teh em, di internet gitu. Nah, gitu. Mangga bagi yang mau berinteraksi lagi. Siti dan juga Suda. Mangga ngantri ya. Upami badhe ngobrol langsung lah, ceplaskeun open mic-na. Ya. Sok mangga Siti. Untuk yang menyebarkan ujaran kebencian kayak gitu kan, kebanyakan itu anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh kan kalau di sosial media itu kita juga kan sering ya suka
tiba-tiba ada berita apa gitu yang jelek-jelek ya kayak gitu. Nah, tapi cuman sekedar lihat kayak gitu tuh udah mikir, oh iya, jadi misalkan unsurnya tuh kayak benci lah gitu ya, jelek lah. Mereka tuh ngikutin gitu sampai-sampai misalkan berkomentar yang nggak baik gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya itu masalahnya apa gitu kan. Yang diobrolin tuh apa, dia tuh nggak baca gitu. Bener-bener nggak tahu permasalahannya apa, cuman sekedar lihat kelewat doang gitu tiba-tiba bisa disebarkan gitu. Nah, itu kan nggak baik juga kan. Gitu, kayak gitu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Teh Seda gitu. Maka apakah ada yang ingin apa namanya itu berargumentasi lanjut gitu? Silahkan teman-teman. Ada Teh Astrid cenah mau sok mangga Teh Astrid. Izin menambahkan, Siap. ya remaja-remaja sekarang selain ikut-ikutan Benar. juga mereka kayaknya pengen tren juga gitu Oh ya, lewat setuju. lewat ujaran kebenciannya juga. Apa ya? Ya gitulah. Nanti. Jadi jadi kalau misalkan mereka itu ikut-ikutan yang lagi booming misalkan, jadi biar nama mereka teh terpampang, bener sih gitu sih. Nah, iya bener. Bisa Ya. jadi. Bisa. Mungkin mereka ingin terlihat keren lah gitu. Nah, ingin terlihat keren meskipun memakai akun yang tidak ada nama aslinya. Iya. Mangga Kang Irsan badai berargumen. Kalau misal ujaran kebenciannya itu ngikut mayoritas komenan sih kayaknya. Iya, Kalau bisa misal jadi. Bisa jadi. Jadi nah, ayah temennya gitu benar. iya benar Nah, gitu. oke. Ada yang mau ditambahan lagi dari Kang Isran? Atas? Siap. Oke, dari Teh Suda cenah bade deui. Kang Suda. Tehnya, tehnya. Maaf, lupa. Oh, nya tadi teh sareng Teh Iya, Hikmah ya mengangkat tangan tapi mangga setelah Kang Suda. jadi tadi kan sesuai yang di-mention sama Kang Irsan nih soal komenan mayoritas. Jadi banyak yang mereka yang ikutan mengujar kebencian itu supaya mereka diterima sama lingkungannya gitu loh. Ngerti kan? Jadi ada beberapa bagian kelompok yang menurut dia mungkin ini nih kelompok ini keren. Contoh ya misalkan, ini nih anak-anak yang suka anime tuh ngehujat yang ini nih K-popers nih. Gue tuh supaya biar dianggap gue pencinta anime sejati gitu. Gue tuh harus hujat K-popers juga gitu karena I'm one part of them gitu. Gue adalah bagian dari mereka kayak gitu kan. Jadi mikirnya kayak ya udahlah gue ikut-ikutan aja gitu. Padahal sebenarnya mereka itu gak tahu apa-apa. Mereka cuma pengen dianggap sebagai salah satu bagian dari komunitasnya gitu loh. Gitu. Benar bisa terlebih lagi jadi, mereka itu mangga. Terlebih lagi biasanya kan yang ngujat-ngujat gitu kan bocil-bocil ya, maksudnya kayak anak-anak bawah umur gitu yang bocil ganggu kan. Banyak kan kayak bocil, contoh lah kasus kemarin Ali Hamzah, mereka tuh belain Ali Hamzah gitu kan, kayak kalian nih yang ngujat Ali Hamzah gini padahal poinnya tuh bukan gitu. Mereka tuh cuma kurang research sama emang masih muda, apa sih yang mau dipikirin masih muda kayak gitu. Mereka tuh cuma berpikir ini orang nih ngebela yang benar gitu, jadi gue harus bela mereka dengan cara ngehujat orang yang ngehujat idolanya, kasarnya begitu kan. Padahal poinnya tuh bukan kayak gitu sebenarnya. Pola pikirnya masih muda dan belum matang, itu tuh mungkin jadi faktor mereka buat ikut-ikutan gitu loh menghujat seseorang. Jadi lebih mereka mengikuti egonya gitu ya. Yes. Ya gitu, because I want to be part of an army gitu. Karena kalau misalnya biasanya sifat orang gitu, kalau misalnya ada teman misalnya satu batalion, satu geng gitu, sok lebih berani gitu menghadapi itu semua istilahnya. Mangga dari Teh Hikmah tadi mengangkatkan tangan kalau saya melihat. Mangga Teh Hikmah.
izin bicara ya. Tadi kan Mangga. yang tentang anak-anak ini mah tapi bukannya orang dewasa. Kumaha? Orang anak-anak biasanya yang tentang anak-anak. Anak-anak kan mengambil contoh dari apa yang dilihatnya. Dari handphone ya. Tapi kan orang tua juga kayak bisa membatasi gini. Kayak misalkan kan sekarang di TikTok tuh misalkan. Kan kayak anak-anak teh kalau di TikTok. Sedangkan di TikTok tuh random banget kan. Apa yang ada dilihatnya tuh random banget. Kenapa sih orang tuanya teh kayak jangan anak-anak kan nggak semua bisa ngedownload aplikasi apalagi misalkan kayak yang kecil banget yang misalkan 3 tahun gitu tapi kenapa sama orang tuanya tuh kayak sok udah main HP aja daripada pusing nangis berisik gitu Bung, nanti jadi hese gitu ya. jadi Gak mau susah gitu. jadi dari orang tuanya juga kurang kayak gitu kurang respect orang tuanya jadi anak-anak juga ngikutin padahal kan anak-anak tuh kayak gampang nyerna banget dari yang dilihatnya kayak sekarang Benar. kan anak-anak rata-rata nyampe apa lagu-lagu kan dari TikTok kayak gitu Bisa jadi kayak jadi dari orang iya gitu apa namanya teh bagi anda gitu ya pemirsa mungkin ada yang sudah eh apa orang tua gitu jagalah anak ya apalagi kalau misalkan memberikan teknologi gitu ya memberikan teknologi yang bisa menelusuri media sosial gitu mohon banget ini mama kan baik cerik mah gitu puasnya tapi misalnya amun dibere terus mah aduh kumanya Indonesianya kalau dia terus disuapin gitu terus disuapin ya bakal berpengaruh Jangan gitu terlalu nanti kalau diolo mungkin ya. eta jangan terlalu diolo gitu. Mungkin dari Teh Nabila ada yang mau ingin dibicarakan Panginten? Ya, menurut menurut saya mah ya kayak seharusnya gitu anak anak kecil tuh harus bisa dikontrol sama orang tuanya kan. Oh, Jadi yes. biar nanti kalau misalkan di sosmed tuh nggak ngetik yang aneh-aneh, nggak ngebully orang lewat sosmed gitu kan. Apalagi bukan sosmed aja yang mereka pakai, terlebih kayak mereka main game. Contohnya kayak Mobile Legends. Iya. Banyak kan kayak anak kecil yang main terus jadinya toksik dan ngata-ngatain orang gitu kan. Kayak ya ngomongin jadi kasar gitu. Nah, dari situ juga kayak harus harus bisa lebih dikontrol lah sama orang tua gitu. Kayak biar bisa jadi anak yang baik gitu lah. Kayak gitu. Terlebih juga kan kalau misalnya game gitu kalah gitu kan pasti benang mental gitu kan marah-marah koar-koar pasti hari Kesal gitu. game agak iya kesal gitu. Jadi mending gitunya daripada main game-game online gitu tahu ya main gundu lah di luar gitu main bola ke naon gitu ngalah kersan ya enak kangge baru data Baiklah. layangan Tapi gitu kan lebih lebih santuy gitu kan kalau misalnya game-game Mobile Legends gitu mah berkompetitifnya ya kalau kalahnya ngambek gitu orang teh ada rasa kesal nah dari buah rasa kesal tersebut pasti membuahkan pembicaraan-pembicaraan atau interaksi sosial yang toksik yang kurang gitu maka namanya tadi Kang sudah ingin berbicara punten potong nggak apa-apa kan mungkin kan orang tua kan sekarang mikirnya daripada rewel lah mending kasih HP gitu sosial media tapi sebenarnya mereka nggak tahu gitu, kalau bro. sekarang tapi kan sebenarnya mereka nggak tahu sekarang tuh banyak fitur yang mendukung parenting gitu kayaknya YouTube Kids benar terus game-game lain kayak game-game yang family friendly mungkin bisa masak-masakan nggak harus Mobile Legends gitu jadi orang tuanya harus bijak memilih gitu mana teknologi dan fitur yang harus dikasih ke anaknya di umur berapa dan konten apa yang harus dikasih ke anaknya kayak gitu sih iya jadi mangga Teh Siti cenah bade berargumen kan ya yang tadi Kak sudah bilang gitu kan anak memang untuk zaman sekarang tuh untuk game gitu ya emang udah jarang banget ya game-game yang kayak petak umpet kayak gitu-gitu nah itu bisa banget gitu orang tua tuh membatasinya dengan mengalihkannya sama hal yang lebih produktif gitu bisa dan sesuai kalau anak-anak kan biasanya cowok misalkan permainan misalkan karena memang udah jarang banget permainan yang kayak petak umpet kayak gitu bisa kita alihkan menekuni hobinya atau mengaji kayak gitu atau belajar gitu misalkan hobi sesuai sama anak laki-laki itu apa misalkan bela diri kan bisa ya bisa jadi
kayak lebih seru juga gitu kalau kayak gitu diajarkan sama orang tuanya untuk bela diri. Kalau untuk cewek misalkan bisa diajarkan memasak gitu. Jadi kan lebih produktif kan Iya, gitu. iya Nah, benar. jadi terusan sama HP gitu. Memang ada waktunya mungkin nanti dikasih waktu untuk gadget juga mungkin, tapi kalau pembagiannya kalau kayak gitu bakalan lebih produktif. Oh, benar, benar. Oke. Tadi saya juga ingin apa namanya teh berpendapat yang menurut Kang Suda tadi. Jadi kini Kang, tidak bisa dipungkiri oge budak kahayangna naon. Itu maksudnya ngerti itu maksud saya gimana? Nah kan meskipun orang tua sudah memberikan misalkan ya game gitu, ada POW misalkan contoh kan itu family friendly ya, tapi si anak ini teh apa namanya teh pasti ingin mengikuti teman-temannya, dan kebanyakan pasti teman-temannya teh game-gamenya teh yang muhun gitu, paranggi dewasa gitu, paranggi anak-anak remaja gitu pada umumnya. Nah bagi orang tua juga kalau misalkan Anda gitu apa namanya teh sudah memberikan yang terbaik bagi anaknya, waduh, dan anaknya tengah gugu atau misalnya anaknya tidak mengikuti, jangan sampai nyerah lah ya, jangan sampai apa namanya teh jangan sampai tos weh kumaha budak. Nah jangan jangan dulu seperti itu, nanti juga apa namanya teh anak teh kalau menurut saya ya eh, harus dididik dengan pelan gitu, harus dididik dengan yang benar, dan juga eh tidak sontak langsung jebret gitu, apa ini maksudnya teh eh, galak panggil tanya, kalau misalnya jangan menggunakan kekerasan juga jangan ya. Kalau misalkan anak dididik menggunakan kekerasan ataupun dengan cara-cara yang keras, jamin tak budak bakal mual nurut kayaknya. Jadi anak-anak teh bakal makin nurut gitu, bukan bakalan mah anak-anak teh bakal makin rebel gitu, bakal makin berontak gitu. Soalnya dianya juga udah sakit hati duluan bahwa wah nah kok gini nih kan eh mendidik kurang teh gitu ya, contohnya mohon maaf ya gitu. Nah dengan pendidikan yang baik gitu dengan pelan, nah namanya juga kan anak-anak gitu kan, hari anak-anak mah pasti membutuhkan apa namanya teh kasih sayang gitu, em, kasih sayang yang benar gitu. Nah seperti itu ya, dan juga ini iya. Nah dan juga yang poin permasalahan yang terakhir yaitu anak eh kesulitan gitu dalam berinteraksi sosial gitu ya, yaitu diantaranya kurang peduli dan lebih suka sendirian. Sekali mau berinteraksi dengan teman-temannya, namun hanya sebatas teman yang berada di sebelahnya gitu. Kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan cenderung kurang berani untuk berbicara langsung. Nah, faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam berinteraksi sosial ini yaitu adalah perbedaan umur, kurangnya rasa percaya diri, dan juga keberanian serta minat meskipun tidak berperan besar gitu. Emang benar, benar. Ini suatu permasalahan interaksi sosial juga ya. Anak-anak itu apa namanya ada anak yang istilahnya tidak suka untuk bersosialisasi atau tidak suka untuk berinteraksi sosial gitu. Di antaranya ya apa namanya teh dia itu kurang percaya diri gitu loh. Contoh nih ya di sekolah gitu, remaja maupun anak-anak kan ada namanya kerja kelompok. Nah si anak satu ini teh kurang berani gitu untuk mempergerakan kelompoknya gitu. Nah bisa gitu karena kurang berinteraksi gitu, bukan bukan berinteraksi, kurangnya keberanian diri gitu, kurangnya memberikan apa namanya memberikan sesuatu yang dia bisa kepada kelompoknya gitu. Nah menurut teman-teman juga apakah ada faktor lain gitu dari segi anak kurang berani berinteraksi sosial? Mangga dari teman-teman. Kang Suda mangga. Mungkin bisa kita lihat dari sisi lainnya ya, mungkin bukan karena mereka itu kebiasaannya di rumah terus main game terus, mungkin karena emang pada dasarnya anaknya itu introvert gitu, jadi kayak memang tidak ingin
mendekatkan diri pada orang lain, lebih suka sendiri gitu-gitu kan, ada ya tipe orang kayak gitu. Mungkin bisa dilihat dari sisi positifnya kayak gitu sih menurut saya. Oke. Mangga dari Neng Siti dan juga ada Neng Hikmah katanya. Sok mangga Neng Siti punten. Izin ini ya berargumen gitu kayak kurang setuju. Kayak sama temennya gitu kurang berani untuk ngobrol. Justru sebaliknya gitu. Sekarang tuh kayak yang diperhatiin gitu ya. Anak-anak tuh kayak malah sering lebih terbuka tuh sama teman-temannya gitu. Daripada sama orang tuanya gitu. Jadi sama orang tuanya tuh malah bisa dibilang gak pernah gitu cerita atau apa tentang apa gitu. Gitu. Kebanyakan lebih nyaman sama teman daripada teman-teman. Itu tuh kayaknya. Oke. Mangga dari Neng Hikmah ada yang ingin dibicarakan? Kan ya kalau misalkan orang anak-anak zaman sekarang teh kenapa gak mau bercerita ke orang tuanya, Nah, kayak enaknya teh kayak lebih cerita teh ke temen gitu kan, soalnya kan kayak omongan dia sama orang tuanya tuh kayak nggak akan nyambung. Ada kan orang tua yang nggak ngerangkul ke anaknya. Kalau misalkan kayak anaknya cerita tentang cowok tapi orang tuanya kayak, ih kok kamu pacaran gini 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 gini, tapi kan temannya mah bakal tetap ngedukung. Tak mungkin dari situ juga bisa. Seorang kan kalau misalkan orang tua temen anaknya cerita, mah aku lagi berantem nih sama ini, aku berantem kayak gitu gitu, tapi kan kalau sama teman ya ada emang gitu, kalau malah jadi dikomporin kan kadang suka kayak gitu, mungkin emang gak nyaman. Bang gimana ya? Panginten ini dari anak itu lebih cenderung ke bermain aman. Bener gak sih? Gitu sih. Ya. Jadi lebih cenderung lebih aman gitu. Apa yang ia rasa pikir aman, cara aman ya, dia pasti mengambilnya gitu. Contohnya tadi emang seperti tadi yang diargumentasi oleh yang si tes itu kata Hikmah, emang benar gitu. Anaknya lebih rasanya cokot jalan aman saja gitu meskipun kurang aktif di dalam bidang interaksi sosial. Tapi ini kalau misalkan dari apa ya namanya eh kerja kelompok gitu, apa kalau misalnya tugas-tugas gitu memberatkan gitu, maksud ngerti sih, memberatkan kepada anak-anak yang lain juga gitu. Jadi harusnya sebaiknya gitu anak teh lebih aktif meskipun ya susah, emang susah gitu apa namanya teh berinteraksi sosial teh, tapi seenggaknya ada didikan lebih lanjut kepada anaknya seperti itu ya kan, dan juga anaknya juga eh harus lebih berani lah gitu, lebih berani terhadap apa ya untuk berhadapan dengan berinteraksi sosial seperti itu, berhadapan dengan teman-temannya untuk berinteraksi sosial gitu kan. Terus juga ya zaman sekarang mah untuk berteman teh ada syarat, bener tuh sih. Soalnya ya remaja ya, orang-orang orang ningali gitu ya di internet, meneh sebelah maksudnya, mohon maaf ya, kamu mau jadi teman aku, kamu harus punya iPhone. Contoh, contoh, contoh misalnya. Nah, jadi apa ya gimana? Jadi kalau mau berteman teh sekarang mah ya gitu gitu ada syaratnya. Misalnya circle-circle, lingkaran-lingkaran sosial yang eh asa pangguenya gitu maksudnya. Nah, itu juga salah satu hal faktor yang sulit gitu untuk anak yang sulit berinteraksi sosial untuk masuk ke dalam apa namanya teh lingkungan yang seumurannya gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Nah, menurut kalian gitu dari akang-akang teteh-teteh, dampaknya kumaha sih ya teh si circle teh gitu. Lingkaran sosial ini teh berdampaknya apakah besar banget kepada anak yang susah interaksi sosial gitu, yang ingin masuk ke dalamnya gitu, ke dalam interaksi sosial tersebut. Bangga ada yang menambah tambahan dari Kang Suda katanya siap
terus sareng Teh Hikmah. Bangga Kang Suda. Mungkin ya, circle kan menurut saya pribadi nih penting banget karena kita kan sebagai manusia kan makhluk sosial dan nggak semua manusia itu kan punya kesamaan masing-masing. Nah, kita tuh cenderung milih safe place kita tuh yang punya banyak kesamaan sama kita gitu loh. Jadi kita tuh pengennya tuh sama orang-orang yang ya udah yang klop sama kita aja gitu. Sementara buat di luar mungkin kesusahan karena kita tuh nggak terbiasa sama orang-orang yang bukan jadi tempat safe place-nya kita, maksudnya bukan orang yang tipenya untuk diajak berteman tuh bukan yang kita banget gitu tipenya, kayak gitu sih. Nah, terima kasih Kang Suda. Tadi Teh Hikmah Bade, ada tambahan dari Teh Hikmah? Kalau dari circle itu kan misalkan Teh ya emang benar yang tadi kata Suda, kita tuh kayak tergantung sama circle. Aku juga salah satunya, cuman kayak kasihan gak sih kalau misalkan kayak ada yang bikin circle gitu, terus kayak mereka tuh kayak yang tadi kata Fahmi kayak harus kayak gini gitu kan, ke anaknya juga bisa kena mental, malah dia jadi kayak daripada ngikutin aku nggak bisa, mending udahlah nggak apa-apa sendiri aja. Ada kan yang kayak gitu juga. Benar. Bangga dari Akang Teteh yang lainnya Bade ada berargumentasi lagi, Bade mengungkapkan pendapat bangga. Atau kalau misalnya tidak ada lagi, kalau sudah jelas saya akan Teh Astrid saurna Teh Astrid. Ya, izin menambahkan. Sebenarnya aduh bentar. Kalau saya itu salah satu orang yang dulunya pernah jadi korban yang tadi Fahmi bilang. Itu teh sebenarnya buat teman-teman yang kayak gitu, kayak coba kasih sama orang tuanya, lebih kasih perhatian lagi, biar nggak kayak gitu, biar kalau temenan itu nggak usah kayak gitu lah. Temenan tuh kan bisa sama siapa aja. Benar. Dengerin ya, kamu yang bersirkel, cobalah lebih open gitu, atau lebih bagus mah kamu itu bisa lebih menarik gitu, menarik kepada yang susah, yang berinteraksi sosial agar dia bisa berinteraksi sosial. Emang babaturannya kalau yang syarat-syarat gitu. Emang gitu itu lebih nyaman, tapi cobalah gitu bantu gitu kepada teman-teman yang susah berinteraksi gitu kan. Coba bantu mereka begitu. Kasihan gitu kalau masih ada yang kayak gitu. Dari Kang Irsan, mangga Kang Irsan. Ada cina. Kalau menurut saya ya, perihal circle itu emang harus sih. Tentunya saya tuh pengennya itu yang temen tuh pengen ke gunung gitu misalnya. Tapi sih kalau ya ada orang yang nggak ada temen, kalau sendiri saya pengen ngajak tuh, walaupun itu nggak circle juga, ya ajak aja. Yang penting salsup aja lah, sama siapa juga, yang penting berteman. Tapi teman juga pasti nggak bakal semua pasti bakal se-circle sama kita, walaupun beda ya berteman nggak apa-apa lah. Yes. Asal jangan ke bawah arusnya itu arus ya yang jelek gitu. Nah, benar ya. Boleh juga ya bergaul, tapi tidak boleh ke bawah arus yang buruk. Kalau misalnya ke bawah arus yang baik mah malahan dampak positifnya lebih besar ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan mengemukakan solusi. Sebenarnya kita udah mengemukakan solusi ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan membeberkan gitu solusi yang lebih detail lah istilahnya.
Nah, berikut beberapa solusi permasalahan-permasalahan topik ini. Nah, masyarakat, orang tua, dan juga pihak institusi sekolah itu harus lebih perhatian kepada remaja dan juga anak-anaknya gitu loh di lingkungannya masing-masing seperti itu ya. Nah, dan juga eh, mereka itu harus mm, memberikan dorongan untuk melakukan berbagai kegiatan positif agar berinteraksi sosial dengan baik seperti itu ya. Nah, apabila kalau di sekolah Panginten ada guru bimbingan, benar kan teman-teman ya? Ada guru bimbingan dan juga konseling. Nah, kepada guru BK ini gitu disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan layakan bimbingan dan konseling seperti layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan dan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok penting ya soalnya kan dengan adanya berkelompok bisa juga interaksi sosial itu lebih berjalan dengan baik gitu loh. Jadi latihan berinteraksi sosial istilahnya ya. Nah, dengan rutin juga kalau sebisa mungkin mah dengan topik yang terkait dengan interaksi sosial, pemberian layanan kekuasaan konten yang terkait dengan interaksi sosial dengan teman sebaya, serta melaksanakan kegiatan konseling perorangan jika dibutuhkan oleh siswa gitu ya, ya apabila itu dibutuhkan oleh siswa seperti itu. Nah, tidak hanya guru BK juga gitu ya, pihak-pihak sekolah yang lain juga gitu, mungkin tenaga pendidik ya, em, dan tenaga pendidik atau guru mata pelajaran gitu untuk lebih dapat memperhatikan ya kembali lagi untuk dapat memperhatikan, membimbing dan membina siswa dalam kegiatan belajarnya juga. Nah, misalnya juga dengan pembentukan kelompok belajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, di dalam pembentukan kelompok ini misalkan kalau ada mungkin ada siswa yang susah berinteraksi sosial, maka mangga gitu. Anda yang harus bergerak apa namanya teh? Para guru-guru gitu harus bergerak, harus tahu, harus peka gitu. Oh, anak ini apa namanya teh? Anak ini teh susah gitu interaksi sareng teman-temannya. Jadi mangga gitu harus Anda yang bergerak gitu agar siswa tersebut, remaja atau anak-anak tersebut teh bisa berinteraksi dengan baik gitu loh. Nah, dan juga orang tua tentunya ya sebagai sebagai pendidik di dalam keluarga untuk mengembangkan konsep diri yang sehat pada anak. Nah, tadi ya udah dibicarain ya, mengembangkan konsep diri yang sehat pada anak biar agar anak teh bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya. Apalagi kan kalau orang tua mah gitu ya, kena gitu, sangat kena kepada anaknya. Jadi eh mangga gitu kepada para orang tua untuk senantiasa apa namanya teh memberikan pendidikan yang baik gitu loh. Mohon maaf ya, jangan ada kekerasan gitu. Ka- Kalau kekerasan mah maksudnya kan KDRT ya. Anak pun misalnya kalau diberi kekerasan mah wah gila itu mentalnya benang lah gitu maksudnya apa kena gitu mentalnya teh. Nah, ketika dia mentalnya udah kena misalkan tadi kermah berinteraksi sosial hese gitu sama orang tuanya juga interaksinya kurang baik kan ya karunya gitu kepada orang tua. Mangga oh ya satu lagi di dalam perihal internet atau media sosial ya tadi udah dijabarkan juga sama teman-teman bahwa disarankan pada anak-anak usia dini tidak usah diberikan alat untuk mengakses internet dan media sosial dikarenakan anak usia ini pada umumnya cenderung akan meniru hal-hal yang terjadi di internet atau media sosial ya. Dan itu juga tidak baik gitu, sangat tidak baik. Dan juga bagi para remaja nih, bagi para remaja, anda yang suka menelusuri media sosial, mohon ketahui diri anda gitu. Apa namanya teh? Mencoba memberikan hal positif di dalam interaksi sosial, media sosial khususnya gitu. Jangan ada hate speech lah ya, jangan ada ujaran-ujaran kebencian ataupun interaksi sosial yang kurang baik yang menimbulkan konflik. Apalagi kan kalau media sosial mah konflik hiji itu pasti nyebar luas kan ya. Benar tuh?
Benar sih. Seperti itu. Mangga dari teman-teman, dari solusi yang saya paparkan, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin menyalah berargumentasi? Mangga. Ini sesi akhir ya, sesi penyelesaian masalah. Nah, mangga dari Neng Astrid. Solusi untuk semua permasalahan itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya di media sosial. Benar. Misalkan di YouTube, biar anak-anak nggak lihat apa yang seharusnya nggak dilihat, itu udah ada kan YouTube khusus anak-anak. Nah, Salah satunya kayak gitu. nah, emang Gitu aja sih. benar juga, dan juga internet juga, media sosial juga udah memberikan apa ya? Memberikan apa sih namanya teh kalau misalkan konten gitu ya, konten atau itu ya untuk menjaga anak-anaknya khususnya. Mangga mungkin dari Kang Azril atau Teh Nabila, Kang Raka juga ada yang ingin diargumentasikan atau dibicarakan, mangga tentang perihal solusi interaksi sosial remaja dan anak-anak. Mangga apabila yang ingin. Mungkin udah jelas ya. Udah jelas pangintannya. Oke, mungkin sekian ya. Pada umumnya ya interaksi sosial di kalangan remaja dan anak-anak perihal verbal atau simbol-simbol gitu kurang baik, dan juga di media sosial sangat pengaruh banget interaksi sosial tersebut. Solusinya yaitu dengan pendidikan. Pendidikan itu harus pendidikan, dididik itu budak teh. Nah, eta tapi dengan cara yang benar juga, berpendidikan juga gitu kan ya, sabar gitu ya, apa namanya teh, tenaga pendidiknya gitu harus sabar gitu untuk mendidik remaja dan anak-anak tersebut gitu. Nah, itulah garis besarnya, mungkin diakhiri ya sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join, dan juga terima kasih pemirsa eh dimanapun anda berada yang setelah mengikuti podcast kami, menonton podcast kami ya. Mangga Kang Raka. Mau sedikit ini boleh kami sebelum diakhiri gitu. Oh, boleh sebelum diakhiri mangga. Jadi ini mah ya, sebelum diakhiri ya teman-teman, kawan-kawan semua, barusan saya googling mungkin ya, sedikit searching. Ini ada sedikit kutipan yang menarik ini dari tokoh pemerhati anak. Ini mungkin tawa itu abadi, imajinasi tidak memiliki usia, dan mimpi itu selamanya. Jadi artinya selagi masih muda mungkin ayolah, daripada kita mengarah ke arah yang negatif, lebih baik kita rancang mimpi sebanyak-banyaknya dan cari peluang untuk mewujudkannya. Itu mungkin nih sedikit. Mantap, applause. Mantap ya. Terima kasih teman-teman. Aduh, saya senang sekali ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Mantap semua, mantap. Nah, ya seperti itulah ya. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, telah menyaksikan podcast kami. Semoga podcast kami dapat memberikan pembelajaran bagi Anda, dan juga akhir kata mohon maaf dari saya, perwakilan saya Fahmi Jana Mutakin bersama teman-teman juga. Mohon maaf apabila tutur kata yang salah, karena pada dasarnya kita tidak sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih telah menonton podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.